Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika menggunakan framework COVID-5. Dengan saya atas nama Yohanes Q, NPM 51230114 sebagai moderator. Saya Asmuta Gratia LAT dengan NPM 51230126 sebagai pemateri pertama. Saya Febriana Maria Abi dengan NPM 51230135. Dan saya Clara Cynthia Magung dengan NPM 51230133. Saya Aditya Utubesi dengan NPM 51230115. Saya Amelia Maria Jacques Fernandez dengan NPM 51230118 sebagai pemateri keempat. Kepada pemateri pertama, saya persilakan. Oke, yang pertama kita masuk pada pendahuluan. Di sini teknologi informasi saat ini berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu organisasi, baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Dengan adanya teknologi informasi, berbagai pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat, lebih tepat, dan hasilnya akan lebih efisien. Dalam bidang pemerintahan sendiri, teknologi informasi mendukungnya good governance, yaitu tata kelola pemerintah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Penelitian ini menggunakan framework COVID-5 karena framework ini merupakan standar internasional yang terintegrasi dan telah banyak digunakan untuk menilai tata kelola teknologi informasi termasuk di instansi pemerintahan. Dengan menggunakan COVID-5, kita dapat mengetahui sejauh mana proses tata kelola teknologi diukur dan apakah sudah berjalan sesuai dengan standar yang diharapkan. Kebaruan penelitian ini adalah penerapan evaluasi tata kelola teknologi informasi dengan COVID-5 pada instansi pemerintahan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kita lanjut pada pemateri berikut. Oke, pada materi yang berikut kita masuk kepada metode penelitian, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengevaluasi dan menilai tingkat kapabilitas tata kelola TI di lokasi penelitian berdasarkan framework COVID-5. Kenapa dipilih pendekatan deskriptif kualitatif? Karena pendekatan ini mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai kondisi existing tata kelola TI tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang ada. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika pada Kota Payakumbuh yang merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi dan layanan digital pemerintah kota. Objek penelitian ini meliputi proses-proses tata kelola TI dalam domain DSS atau Deliver, Service, and Support pada framework COVID-5. Yang berikut kita masuk kepada metodologi penelitian. Pada tahapan penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara sistematis, meliputi yang pertama adalah tahap observasi awal, di mana pada tahap ini peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian untuk melihat dan memahami aktivitas struktur pengelolaan TI. Hasil observasi digunakan untuk memperoleh gambaran. Tahap yang pertama adalah tahap observasi awal, di mana pada tahap ini peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian untuk melihat dan memahami aktivitas struktur pengelolaan TI. Hasil observasi digunakan untuk memperoleh gambaran umum tata kelola TI termasuk kebijakan, prosedur, dan peran masing-masing kegiatan. Tahapan yang kedua adalah identifikasi permasalahan. Dari hasil observasi awal, peneliti mengidentifikasi sejumlah permasalahan kunci seperti belum adanya dokumentasi formal prosedur TI, belum adanya sistem pelaporan insiden yang terintegrasi, dan belum adanya mekanisme audit dan evaluasi yang berkelanjutan. Pada tahap ini juga menjadi dasar dalam menentukan ruang lingkup evaluasi. Yang ketiga adalah pengumpulan data dan profil organisasi. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi
yang mendalam terkait struktur organisasi dan fungsi unit kerja, infrastruktur TI yang digunakan, layanan dan aplikasi yang digunakan dan dikelola, serta kebijakan dan standar operasional atau SOP yang ada. Datanya dikumpulkan dengan cara observasi langsung, wawancara dengan staf TI-nya langsung, serta dokumentasi internal di lokasi penelitian. Yang keempat adalah pemetaan tujuan organisasi ke COVID-5. Peneliti melakukan pemetaan atau mapping antara tujuan strategis organisasi dengan tujuan proses dalam framework COVID-5. Pemetaan ini bertujuan untuk menentukan proses-proses utama dalam domain DSS dari DSS 01 sampai dengan DSS 06 yang menjadi fokus evaluasi. Hasil pemetaan membantu memastikan bahwa proses yang dianalisis relevan dengan kebutuhan organisasi. Tahapan yang kelima adalah pengukuran tingkat kapabilitas. Setiap proses dalam domain DSS diukur dengan menggunakan model kapabilitas proses COVID-5 yang menggunakan 6 level, yaitu level 0 sampai dengan 5. Pengukuran dilakukan dengan menilai atribut proses untuk mengetahui sejauh mana proses telah diterapkan dan dikontrol. Skala penelitian mengikuti kategori N, di mana N belum dilaksanakan, P sebagian diterapkan, L sebagian besar diterapkan, dan F telah diterapkan sepenuhnya. Tahapan yang berikut adalah analisis data dan penentuan gap. Data hasil pengukuran dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang merupakan kondisi aktual tiap proses dibandingkan dengan target kapabilitas yang diharapkan. Analisis ini menghasilkan peta kesenjangan atau gap analisis antara kondisi saat ini dan kondisi ideal berdasarkan COVID-5. Dan yang terakhir adalah penyusunan rekomendasi perbaikan. Berdasarkan hasil analisis gap, peneliti menyusun rekomendasi strategis dan teknis untuk meningkatkan kapabilitas proses, di mana beberapa rekomendasi mencakup: yang pertama adalah penyusunan kebijakan format tata kelola TI, yang kedua pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan insiden, dan yang terakhir adalah penguatan kontrol keamanan dan proses bisnis berbasis TI. Kepada pemateri yang berikut, saya persilakan. Baik, selanjutnya di slide ini kita akan membahas beberapa hasil penilaian dari proses pengelolaan layanan TI mulai dari DSS 01 sampai DSS 06. Intinya kita lihat sejauh mana proses-proses ini sudah dijalankan oleh organisasi yang diteliti. Di sini yang pertama ada DSS 01, Manage Operation atau mengelola operasional. Untuk bagian ini kegiatan operasional TI sudah berjalan dengan baik. Contohnya seperti aktivitas harian dan operasional sudah dilakukan secara rutin. Cuma masalahnya dokumentasinya belum rapi, belum ada pencatatan yang jelas dan pengukuran hasil kerja. Jadi kesimpulannya DSS 01 sudah sampai level 1, artinya sudah dilakukan tapi belum dikelola dengan sistem manajemen yang jelas. Yang berikut, baik yang kedua itu DSS 02 atau Manage Service Request and Incidents atau mengelola permintaan layanan dan juga gangguan. Nah, di bagian ini masih sangat kurang. Belum ada sistem yang jelas untuk mencatat dan menangani permintaan layanan atau gangguan. Kalau ada masalah, belum ada mekanisme yang konsisten untuk melacak atau menyelesaikannya. Makanya di DSS 02 ini masih di level 0 alias belum berjalan dengan baik. Lanjut di DSS 03, Manage Problems atau mengelola masalah. Untuk pengelolaan masalah itu sudah mulai dilakukan. Misalnya, ketika ada masalah muncul, biasanya langsung ditangani. Tapi di sini belum ada analisis penyebab masalah yang terdokumentasi dan belum ada evaluasi setelahnya. Jadi kesimpulannya DSS 03 sudah di level 1 karena sudah dilakukan, tapi belum secara sistematis. Baik, yang berikut DSS 04, Manage Continuity atau mengelola keberlanjutan layanan. Di bagian ini belum ada perencanaan kalau suatu saat sistem down atau ada bencana. Belum ada dokumen seperti Disaster Recovery Plan atau Business Continuity Plan. Jadi kalau ada terjadi gangguan besar, belum ada prosedur yang jelas untuk menjaga layanan tetap jalan. Maka DSS 04 masih berada di level 0. Yang berikut DSS 05, Manage Security Service atau mengelola layanan keamanan.
Untuk keamanan sebenarnya sudah lumayan. Ada kontrol akses, ada pengawasan jaringan juga. Tapi belum ada kebijakan keamanan formal atau laporan keamanan yang terdokumentasi. Jadi kesimpulannya DSS 05 sudah level 1 karena sudah diterapkan, tapi belum sepenuhnya dikelola secara terukur. Dan yang terakhir DSS 06 Manage Business Process Control. Nah, yang terakhir ini merupakan pengendalian proses bisnis. Masih sangat manual, belum ada sistem yang otomatis, dan belum ada dokumentasi atau mekanisme pengawasan yang jelas. Jadi DSS 06 juga masih termasuk dalam level 0 karena kontrol bisnisnya belum efektif. Jadi kesimpulannya, dari 6 proses yang dinilai, itu 3 proses sudah berada di level 1. Itu DSS 01, DSS 03, dan DSS 05. Artinya sudah dijalankan tapi belum terkelola secara penuh. 3 sisanya itu masih di level 0, yaitu DSS 02, DSS 04, dan DSS 06. Artinya prosesnya belum berjalan dengan baik. Secara keseluruhan, ini bisa disimpulkan kalau organisasi ini sudah punya dasar kegiatan TI yang lumayan, tapi belum punya dokumentasi, pengawasan, dan kebijakan yang kuat untuk memastikan semua prosesnya berjalan terukur dan berkelanjutan. Baik, kepada pemateri berikut, saya persilakan. Baik, di sini kita akan membahas tabel 1, yaitu kondisi tingkat kapabilitas saat ini dan yang diharapkan. Baik, yang pertama, proses TI. Proses TI memiliki 6 proses yang berasal dari domain DSS, Delivery Service, dan Support pada framework COVID-5. Sedangkan tingkat kapabilitas atau level, skala yang digunakan mengikuti model kapabilitas COVID-5 yang memiliki 3 level. Yang pertama, level 0, incomplete process atau proses belum berjalan dan tidak efektif. Yang kedua, level 1, performance process, proses yang sudah dijalankan namun belum terdokumentasi dan belum konsisten. Yang ketiga, level 2, manage process, proses yang sudah dikelola, terdokumentasi, dan dikontrol secara sistematis. Baik, yang berikut, ASIS menunjukkan tingkat kemampuan saat ini yang dimiliki oleh Dinas Kominfo Payakumbuh. Yang berikut, TUBI adalah tingkat kemampuan yang diharapkan atau target untuk mencapai tata kelola TI yang lebih baik. Sedangkan GAP menunjukkan selisih atau perbedaan antara kondisi saat ini, yaitu antara ASIS dan kondisi target TUBI. Nilai GAP menunjukkan seberapa jauh peningkatan yang diperlukan untuk mencapai target. Mari kita bahas. Yang pertama, DSS 01 atau Manage Operation, mengelola kegiatan operasional TI harian. Di sini bisa kita lihat AIS atau kemampuan saat ini yang dimiliki oleh Dinas Kominfo Payakumbuh masih di level 1. Sedangkan kemampuan atau TUBI adalah level 2, sedangkan nilai GAP adalah 1. Baik, yang kedua, DSS 02, Manage Service Request and Incidents atau mengenai pemerintahan layanan dan gangguan TI. AS/IS atau kemampuan saat ini yang dimiliki berada di level 0, sedangkan target yang diharapkan adalah level 2, sedangkan nilai GAP adalah 2. Yang ketiga, DSS 03 atau Manage Problems, mengidentifikasi dan mengatasi akar masalah TI. AS/IS atau tingkat kemampuan saat ini yang dimiliki masih level 1, sedangkan TUBI atau target yang diinginkan adalah level 2, sedangkan nilai GAP adalah 1. Yang keempat, DSS 04 atau Manage Continuity, memastikan kelangsungan layanan TI. AS/IS, tingkat kemampuan saat ini yang dimiliki adalah level 0, sedangkan TUBI atau target yang diinginkan adalah level 2, sedangkan nilai GAP adalah 2. Yang berikut, yang kelima, DSS 05, Manage Security Service atau mengelola kemampuan layanan TI. AS/IS menunjukkan kemampuan saat ini yang dimiliki
masih level 1, sedangkan to be atau targetnya adalah level 2. Sedangkan nilai gap atau selisihnya adalah 1. Yang berikut, yang keenam, DSS 06 atau Manage Business Process Control atau mengontrol proses bisnis agar sesuai dengan kebijakan TI. Di sini, as is menunjukkan kemampuan saat ini masih level 0. Sedangkan to be atau target yang ingin dicapai adalah level 2. Sedangkan nilai gapnya adalah 2. Jadi, berdasarkan tabel 1 ini, tingkat kapabilitas proses teknologi informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh masih tergolong rendah. Dari 6 proses DSS yang dievaluasi, hanya 3 proses, yaitu DSS 01, DSS 03, dan DSS 05 yang telah mencapai level 1 atau performance process. Sedangkan ketiga lainnya yaitu DSS 02, DSS 04, dan DSS 06 masih berada di level 0 atau incomplete process. Jadi rata-rata kesenjangan antara kondisi saat ini adalah target adalah 1 hingga level 2, sehingga diperlukan peningkatan pengelolaan dokumentasi agar seluruh proses dapat mencapai level 2 atau managed process. Kepada pemateri selanjutnya saya persilakan. Pada bagian ini menampilkan hasil evaluasi tingkat kapabilitas proses pada domain Deliver, Service, dan Support atau DSS menggunakan framework OBIT 5. Pada grafik ini, warna biru itu menunjukkan as is atau kondisi saat ini, kemudian merah itu to be atau target yang ingin dicapai, kemudian hijau itu adalah gap atau rentangnya. Berdasarkan grafik 3 dapat dilihat bahwa DSS 01 atau Managed Operations atau pengelolaan operasional itu menunjukkan proses masih berada di level 1 dan ingin mencapai level 2. Rentangnya itu adalah 1. Kelemahan pada proses ini adalah dokumentasi dan pemantauan kegiatan operasional TI belum dilakukan secara konsisten. Kemudian saran yang diberikan adalah membuat prosedur kerja standar dan laporan operasional rutin agar proses dapat dikelola dengan lebih baik. Kemudian DSS 02 atau Managed Service Request and Incidents atau mengelola permintaan layanan dan gangguan. Proses DSS 02 ini masih berada pada level 0 dan ingin mencapai target yaitu level 2. Gapnya adalah atau rentangnya itu adalah 2. Kelemahan dari DSS 02 adalah tidak ada sistem pencatatan dan tindak lanjut terhadap permintaan layanan serta insiden TI. Saran yang diberikan adalah terapkan sistem pelaporan dan penanganan insiden yang terintegrasi untuk mencapai penyelesaian masalah. Selanjutnya adalah DSS 03 atau Manage Problems atau mengelola masalah. DSS 03 itu masih berada pada level 1 dan ingin meningkatkan kepada targetnya itu adalah level 2. Kemudian rentangnya adalah 1. Kelemahan dari proses ini adalah belum adanya dokumentasi penyebab dan solusi dari masalah yang terjadi secara berulang. Saran yang dilakukan adalah menganalisis akar masalah atau root cause analysis dan simpan hasilnya sebagai referensi perbaikan. Kemudian DSS 04 atau Manage Continuity atau mengelola keberlanjutan layanan. DSS 04 itu berada pada level 0 dan ingin meningkatkan menjadi level 2 dan gapnya adalah sebesar 2. Kelemahan dari proses ini adalah belum terdapat rencana kesinambungan layanan dan pemulihan bencana. Saran yang diberlakukan adalah susun kembali Business Continuity Plan dan Disaster Recovery Plan untuk menjamin keberlangsungannya layanan TI. Selanjutnya adalah DSS 05 atau Managed Security Service atau mengelola layanan keamanan. DSS 05 ini berada pada level 1 dan ingin mencapai level 2. Kemudian gapnya itu sebesar 1. Kelemahan yang terdapat pada DSS 05 adalah kebijakan keamanan informasi belum terdokumentasi dan belum dilakukan audit keamanan secara rutin. Saran yang dilakukan adalah buat kebijakan keamanan formal serta lakukan audit dan evaluasi keamanan secara berkala. Kemudian selanjutnya adalah DSS 06 yaitu Manage Business Process Controls atau mengelola kontrol proses bisnis. DSS 06 itu saat ini berada pada level 0 dan ingin mencapai level 2. Kemudian rentangnya adalah
Dua, kelemahan pada proses ini adalah pengawasan proses bisnis masih manual dan belum terintegrasi dengan sistem TI. Saran yang dilakukan adalah kembangkan sistem pengendalian internal berbasis TI untuk mempermudah monitoring proses bisnis. Kesimpulannya adalah grafik 3 ini menunjukkan tingkat kapabilitas. Proses DSS 01, DSS 03, dan juga DSS 05 itu telah mencapai level 1 karena aktivitas dasarnya itu sudah berjalan, tetapi belum didokumentasikan dan belum dikontrol secara menyeluruh. Sedangkan DSS 02, DSS 04, dan juga DSS 06 masih berada di level 0 karena belum memiliki sistem dan prosedur yang terstruktur. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa tata kelola TI di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh sudah berjalan, namun masih perlu dilakukan penguatan dalam hal dokumentasi, pengawasan, dan juga penerapan kebijakan agar seluruh proses dapat mencapai level yang diharapkan. Kepada pemateri berikutnya, saya persilakan. Oke, baik, yang berikut kita masuk pada kesimpulan. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa tata kelola teknologi informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh sebagian sudah berjalan, namun belum sepenuhnya terlaksana. Dalam proses yang diukur, terdapat 3 proses yang telah mencapai level 1 performance proses, yaitu pengelolaan operasional, pengelolaan masalah, dan pengelolaan keamanan layanan dengan kategori Nargeli Achieved. Sementara 3 proses lainnya yaitu pengelolaan permintaan layanan dan gangguan pengelolaan keberlanjutan layanan serta pengelolaan proses bisnis masih berada pada level 0 incomplete proses. Tingkat kapabilitas yang menjadi target pihak manajemen adalah level 2 atau menit progress yang dapat dicapai melalui penerapan rekomendasi perbaikan yang telah disusun. Oke, baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengetikan dan pengucapan kata. Sekian dan terima kasih.